Kelompok 1 ada Pendi, ada Sri, ada Irfan, Silvi, dan Nova. Kelompok 2 ada Ridwan, Ambar, Ani, Andi, Ayu, dan Nur. Mudah-mudahan kalian bisa bekerja sama ya, semua kontribusinya sama. Kita lanjut ya. Baik. Oke, siapa yang masih ingat apa sih artinya interaksi antar ruang? Ada yang tahu? Coba Sri, coba. Apa sih artinya? Ya Bu, itu artinya keterkaitan antara satu daerah dengan daerah lain Bu. Iya, good. Jawabannya benar banget ya. Pada materi hari ini, ya, ini akan kita bahas nih bahwa setiap daerah dan daerah lain, setiap negara dengan negara lain, satu ruang dengan ruang lain mempunyai potensi yang berbeda, punya masalah yang berbeda juga yang mau kita bahas sekarang. Yuk kita lihat paparannya. Nah, ini adalah pengertian interaksi antar ruang. Ya, di sini diartikan interaksi antar ruang adalah cara mengelola ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya dan keterkaitannya suatu ruang dengan ruang sekitarnya. Kali ini kita akan membahas potensi dan permasalahannya di negara-negara Asia Tenggara. Kita lanjut ya. Baik, di sini ada peta ASEAN ya. Indonesia berada di salah satu negara di Asia Tenggara ya yang lokasinya berdekatan, maka interaksi dengan negara-negara di sekitarnya pun mengalami perkembangan seperti menjalin kerjasama khususnya di bidang ekonomi. Ada beberapa alasan ya, 2 alasan saja yang Ibu paparkan di sini ya. Kenapa negara-negara Asia Tenggara saling bekerja sama? Yang pertama karena adanya perbedaan, yang kedua karena ada kesamaan. Perbedaan itu apa ya yang menyatukan negara-negara Asia Tenggara? Ternyata karena perbedaan sumber daya pangannya. Kok berbeda? Iya, karena sumber daya alamnya berbeda, maka outputnya juga akan berbeda di pangannya. Dengan berbeda hasil outputnya, makanya kita saling membutuhkan antara negara satu dengan negara lainnya. Contohnya, hasil pertanian Indonesia itu dinikmati oleh Singapura, ya. Lalu beras dari tadi ya Vietnam dinikmati oleh Malaysia, dinikmati oleh Indonesia, juga Singapura, ya, gitu. Lalu faktor kedua yang membuat yang membuat kita negara Asia Tenggara itu jadi bekerja sama karena adanya persamaan. Ya, apa? Kita sama-sama dalam satu kawasan. Biasanya kalau negara-negara di dunia ini ya, kalau dalam satu kawasan itu ya saling bekerja sama karena punya tujuan ya. Tujuannya adalah menjaga stabilitas, menjaga keamanan. Oke, baik. Kita lanjut. Karena adanya interaksi, makanya ikan dari Indonesia bisa diekspor ke Singapura. Lalu ada beras Vietnam dijual ke Singapura dan Indonesia. Ada juga Bandara Changi, Singapura menjadi tempat transit penerbangan di kawasan ASEAN. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam kehidupan ekonomi di ASEAN bisa diartikan sebagai pengaruh kerjasama di bidang ekonomi terhadap kehidupan di ASEAN. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya kerjasama di bidang ekonomi ya di ASEAN. Oke, artinya secara ekonomis terbentuknya kerjasama ekonomi menjadi kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN menjadi lebih luas. Nah, Ibu mau tanya siapa yang tahu kegiatan ekonomi itu apa saja? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ridwan. Ya, boleh. Bu. Siapa ya? Ridwan, silakan. Pinter. Iya, silakan pinter. Irfan Bu, nomor urut 25. Ada 3 Bu. Ya. Ada 3 Bu. Apa saja? Produksi, distribusi, konsumsi Bu. Iya, good. Kasih plus buat Ridwan. Pinter ya. Lalu Irfan. Irfan apa ya? Tadi mau jawab juga, silakan.
Distribusi, produksi, konsumsi, Bu. Iya, betul. Tapi urutannya diurut ya dari produksi dulu, distribusi, dan konsumsi. Ya, pinter juga jawabannya, hebat. Anak-anak Ibu hebat hari ini ya. Semuanya smart. Oke, jawabannya sudah benar. Kita lanjut ya. Oke, tadi dibilang bahwa kegiatan ekonominya menjadi meluas. Ya, produksinya jadi meluas di ASEAN ini. Maksudnya, ke produksi di negara-negara ASEAN ya jadi banyak nih tujuannya. Jadi memproduksi bukan hanya di negara itu saja, tapi bisa untuk negara-negara di seluruh ASEAN, bebas ya gitu. Nih, produsen akan meningkatkan jumlah produksi karena yang dijual ke berbagai negara, dan kualitasnya juga harus baik karena bersaing. Kalau tidak baik akan ditinggalkan oleh si konsumennya. Lalu yang kedua, distribusi. Nah, pada distribusi ini lebih luas jangkauan distribusinya ya, lebih jauh gitu kan. Berkembangnya teknologi itu mempercepat waktu juga untuk penyampaian distribusi. Di sini juga terjadi ekspor dan impor barang di ASEAN. Oke, coba Ayu, masih ingat nggak nih ekspor artinya apa ya? Menjual barang ke luar negeri, Bu. Oke, pinter, good, pinter, jawabannya baik, benar banget. Oke, lalu kalau impor artinya apa? Tolong dibantu. Siapa ya, Nova? Apa sih artinya impor? Saya, Bu. Ya. Membeli barang dari luar negeri. Iya, Dalam negeri, Bu. pinter, jawabannya benar banget. Membeli barang dari luar negeri, dimasukkan ke dalam negeri, pinter semua. Oke, yang ketiga, konsumsi ya. Konsumsi. Sebenarnya tujuan dari produksi, tujuan dari distribusi adalah untuk memenuhi kebutuhan si konsumsi ini ya. Ya, itulah tujuannya. Konsumsi di sini yang dimaksud adalah terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat di Asia Tenggara. Ya, dan masyarakat ASEAN memiliki banyak pilihan barang atau jasa untuk dikonsumsi. Terkadang barang yang nggak diproduksi di dalam negaranya mereka, tapi barangnya ada, yaitu karena adanya kerjasama di bidang ekonomi. Sampai di sini bisa difahami? Lalu bisa kita lanjut ya. Baik, kerjasama negara-negara ASEAN mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Ya, ini kemudahan masuknya produk ke negara-negara ASEAN dengan menghilangkan batas, yaitu bebas biaya masuk dan bebas pajak. Lalu yang ketiga, terlewat, maaf. Nah, persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Nah, di sini selain bersaing di dalam negeri ya, para produsen dengan sesama dalam negeri, saingannya juga harus bersaing di luar negeri di negara ASEAN. Dan pilihan konsumsinya juga semakin banyak ya yang masuk ke dalam suatu negara yang kualitasnya bagus dan harganya murah. Nah, harapannya di sini nih kalian juga harus memiliki sifat selektif, tidak asal membeli ya. Siapa yang suka jual beli online, yang suka bertransaksi online? Siapa? Saya, Bu. Ayu, Randy, iya, Bu. terima kasih. Randy, iya. Bu. Tukang Ambar Bu tuh, Bu. Ambar tuh, Bu. Yang suka belanja online. Kalau dalam bertransaksi online, kalian apa yang kalian lakukan? Kalian membeli online? Lihat gambar, Bu, tapi nggak mau transfer terus, Bu. Saya cek terus. Oke, di antara dua pilihan, kalian suka belanja online atau menjadi penjual online? Mana yang kalian sering lakukan? Pembeli online, Bu. Pembeli Saya jualan online. Iya, pembeli online semua ya. Coba mulai sekarang mindsetnya Belum dirubah. ngerti, Bu.
Belum ngerti? Belum ngerti jualan Iya. online. Iya, belum ngerti. Belum paham. Nanti kita belajar bersama-sama ya. Kita belajar e-commerce nanti. Jadi kita rubah yuk mindsetnya mulai sekarang. Dengan adanya persaingan nih di negara ASEAN, yuk kita jadi penjual online dulu. Kita pikirkan gimana caranya ya bisa punya toko di dalam Tokopedia, gimana caranya bisa punya toko di Shopee ya. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari kalian jadi produsen hebat ya yang bisa bersaing dengan negara-negara di Asia Tenggara. Baik, kita lanjut ya. Oke, secara global tujuan kerjasama ekonomi adalah untuk menghilangkan hambatan ekonomi dengan cara saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Baik, setelah terjadinya kerjasama ekonomi, ya bisa dilihat di sini petani Vietnam, Thailand mudah sekali menjual berasnya ya ke Indonesia, ke Singapura. Nah, di sini ada lagi nih produk elektronik Singapura dengan mudah ya dinikmati oleh masyarakat di ASEAN gitu. Oke, dari semua paparan tadi ada satu pertanyaan yang harus kita jawab bersama ya. Pertanyaannya bisa dibaca, Pendi tolong. Bisa, Bu. Bagaimanakah sikap kita menghadapi perdagangan bebas di kawasan ASEAN supaya tidak kalah dalam persaingan? Oke, silakan dijawab. Siapa ya? Ambar, silakan dijawab. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi perdagangan bebas? Itu Bu, kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia Bu, supaya kita nggak kalah saing sama ASEAN. Juga kualitas barang-barang kita Bu harus lebih bagus lagi, jadi nggak kalah bersaing sama barang-barang yang dari luar negeri. Teman-teman saya banyak loh Bu yang suka barang-barang dari luar negeri Bu. Sri Mulyani pernah kerja di Wood Banknya. Iya, good, bagus jawabannya, tepat sekali. Kita harus skillnya harus bagus juga ya, pendidikannya juga harus baik ya, SDM-nya harus baik supaya bisa bersaing. Pintar sekali. Lalu ada versi lain nih jawabannya, siapa ya? Coba Nuryani, jawabannya apa? Menurut saya, Ibu, kita membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Dan kita berusaha untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri. Iya. Dan kita selektif produk asing. Betul sekali. Itu, Ibu. Pinter, jawabannya benar, tepat ya. Bagus, dua-duanya jawabannya hebat ya. Itu Ibu. Ya, kita jadi jelas ya jawabannya, kita meningkatkan pendidikan kita, skill kita ya, dan teknologi supaya kita bisa bersaing dengan negara-negara di ASEAN sini ya. Oke, baik, kita lanjut. Ini salah satu paparan ya dari yang tadi, salah satu jawaban juga. Beberapa item jawaban yang menggambarkan bahwa ini yang harus kita lakukan guna bersaing dengan adanya kerjasama di bidang ekonomi. Kita harus cinta sama produk dalam negeri kita. Kita harus meningkatkan kualitas produk kita, ya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan hidup hemat. Tidak boleh boros. Oke, lanjut. Terbentuknya kesepakatan kerjasama ekonomi antara negara-negara ASEAN secara langsung membawa dampak bagi kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN, baik itu dampak positif atau dampak negatif. Ya, sekarang ada pertanyaan nih buat kalian semua. Oke.
bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya kerjasama di bidang ekonomi di negara-negara ASEAN. Siapa ya? Coba Andi, silakan jawab Andi. Iya Bu, sebentar Bu, saya coba jawab ya Bu ya. Ya. Bentar Bu, saya lihat catatan kecil saya dulu nih, kebetulan saya ada bikin coret-coretan nih Bu nih. Ya, silakan. Ya, bentar Bu, cari dulu. Bentar. Bentar ya Bu, sabar ya Bu. Ya, silakan. Bu, saya aja Bu. Oh, Boleh jawab Bu. Kita tunggu Andi dulu ya, baru bergantian ya. iya nih, Silakan. Bu. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya Atau kerjasama. Andi mempersilahkan temannya. Enggak Bu, saya mau jawab Bu. Kalau saya disuruh saya tanggung jawab Bu. Oke. Ya. Jadi dampak yang ditimbulkan akibat adanya kerjasama di bidang ekonomi yaitu adalah semakin maju pola perdagangan antar negara-negara di ASEAN. Lalu kita juga semakin mudah mendapatkan produk-produk dari sesama negara anggota ASEAN Bu, karena dengan mungkin diterapkannya dampak dari MEA ya Bu ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Itu Bu. Kalau dampak negatifnya mungkin begini Bu. Kalau sektor industri dalam negeri yang tidak siap bisa saja dilibas sama produk-produk dari luar. Itu dampak negatifnya Bu. Itu menurut saya Bu. Terima kasih. Iya, good, betul banget jawabannya. Tolong dong kasih applause buat Andi, jawabannya betul sekali. Ya, benar. Tadi jawabannya itu mengandung kesimpulan dari ini semua dampak positif dan negatif. Gitu. Kalau kita tidak selektif juga, nanti kalau kita tidak meningkatkan kualitas, kita bisa dilibas, kata Andi nanti ya, produk-produk kita tidak akan ada konsumennya. Oke, ada lagi yang mau jawab versi yang lain? Ayu, silakan. Saya Bu. Ya, tadi kan dijelaskan untuk meningkatkan produktivitas katanya. Kalau menurut saya dengan meningkatkan produktivitas sudah tentu akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi kita Ibu. Iya, betul. Lanjut, ada mau dilanjut? Terus untuk itu dari dampak positifnya mungkin Bu. Kalau dampak negatifnya dengan adanya Ke mute Bu Ayu. Mic-nya ke mute. Iya, maaf Ibu. Dengan adanya perdagangan itu, tadi kan disuruh kita harus cinta produk dalam negeri, tetapi dengan membanjirnya produk-produk luar negeri itu agak susah kayaknya Bu. Iya, betul ya. Memang saat ini produk-produk luar impor sedang membanjiri. Bukan hanya harganya saja yang murah, ternyata kualitasnya juga murah. Kualitasnya juga bagus. Ya, itulah rasa cinta kita, rasa nasionalisme kita ditantang di sini ya. Gimana caranya kita sebagai generasi penerus meningkatkan produktivitas ya, meningkatkan kualitas seperti itu. Oke, baik, kejawaban Ayu juga good sekali, bagus ya Andi dan Ayu, jawabannya bagus. Oke, sekarang kita lanjut ya pertanyaan yang ketiga. Nah, lalu bagaimana sikap kalian dalam menghadapi dampak negatif dari adanya kerjasama bidang ekonomi yang terjadi pada saat ini? Oke, siapa yang jawab ya? Irfan, silakan jawab Irfan. Iya Bu. Silakan jawab. Ya, sikapnya itu dalam menghadapi dampak negatif adalah selalu berpikir positif ya Bu ya. Iya, betul.
kita harus selalu berpikir positif. Dampak negatif dari kerjasama ini membuat kita harus berpikir dengan adanya tadi salah satunya banjirnya produk, sumber SDM yang kalah sama SDM dari luar negeri ya. Jadi saat ini yang harus kita siapkan adalah ya silakan dibaca bersama-sama bahwa ketika perdagangan bebas sudah di depan mata, mari kita tingkatkan kualitas sumber daya bangsa kita, kualitas kita juga ya dengan penguatan karakter, ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, kira-kira sampai di sini aja materi yang Ibu berikan ya. Setelah ini kalian akan berkelompok ya dengan teman diskusi kalian untuk menjawab permasalahan yang ada di LKPD. LKPD-nya Ibu share ya di grup WA. Linknya sudah Ibu siapkan, tolong dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Langkahnya adalah pertama-tama setiap individu membuat jawaban ditulis di catatan kecil ya. Nanti dari hasil jawaban itu dikumpulkan ke kelompoknya, lalu didiskusikan, dicari mana jawaban yang terbaik ya, yang terbenar, lalu nanti setelah itu dipresentasikan. Setelah dipresentasikan dibuat laporan ya, dibuat baik laporannya, nanti diserahkan ke Ibu begitu. Sekarang Ibu kasih waktu untuk mengerjakan, untuk berdiskusi dengan teman-teman ya, lanjut di grup WA kita diskusinya. Ya, silakan mulai dari sekarang berdiskusi. Baik, sudah selesai diskusinya ya? Sudah selesai belum? Sudah ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke, Sudah, sekarang waktunya ya, terima kasih. Waktunya untuk mempresentasikan ya. Sekarang tolong dong dipresentasikan ya. Tadi apa namanya? Ada satu pertanyaan ya yang harus dijawab. Tadi ketua kelompoknya maaf tadi kelompok pertama adalah Pendi ya dengan kelompok 2 dengan Ridwan. Silakan Pendi jawab pertanyaan di kelompoknya. Belum selesai, Bu. Belum selesai. Belum selesai. Iya, dikembalikan kelompok 2 dulu, Bu. Oke, kelompok 2. Pertanyaan sebentar. LKPD-nya sudah dilihat belum atau Ibu share dulu di sini ya, sebentar. Pertanyaannya. Oke, sudah terlihat LKPD-nya. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sekarang tolong dijawab nih pertanyaan satu ya, dari kelompok 1 coba diwakilkan oleh Silvi. Silvi ya, silakan. Tulis tadi pertanyaan yang satu pertanyaan sudah kalian diskusikan dengan teman diskusi kalian. Apa pertanyaan yang kalian buat tadi? Ini, Bu. Kelompok kami, Bu. Iya, silakan. Soalnya tadi saya belum lihat jaringannya. Bu, saya udah, Bu. Saya bantu Silvi jawab. Atau Bu. Nova, ya Nova saja, Nova. Nova kelompok 2 ya, silakan Nova. Ya Bu, ini yang menurut yang sudah kami kerjakan Bu bersama-sama kan
diminta tuliskan satu pertanyaan. Nah, di sini Ya. kami membuat pertanyaannya adalah Indonesia, seperti yang kita ketahui, Indonesia kan tanahnya subur, Bu. Nah, jadi apakah Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan? Apakah Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan beras sendiri? Itu, Bu, kami buat pertanyaannya. Ya, jawabannya ya adanya alih fungsi lahan, Bu. Oh iya, pinter. Jawabannya benar sekali. Ya, jadi karena adanya alih fungsi lahan, lahan pertanian semakin lama semakin habis. Ya, semakin terkikis. Biasanya alih fungsi lahan itu bisa untuk pemukiman, bisa untuk industri. Ya, dan satu lagi Ibu tambahkan, biasanya selain lahannya tidak ada, yang mau generasi sekarang sudah profesi sebagai petani itu semakin lama semakin hilang ya. Kalaupun ada profesi petani itu usianya yang udah tua ya, generasi mudanya seakan-akan enggan untuk menjadi petani ya. Seperti yang Ibu bilang, menjadi petani itu katanya kotor ya, katanya di level bawah. Padahal tidak seperti itu ya. Sekarang banyak loh petani milenial gitu ya. Baik, jawabannya bagus. Terima kasih Bu Nova. Lalu lanjut ya untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana sikap kalian dengan membanjirnya produk dari negara ASEAN yang masuk ke Indonesia? Coba dijawab. Pendi ya, tadi Pendi belum jawab nih. Ya, silakan. Baik, bagaimana sikap kita dengan membanjirnya produk-produk dari negara ASEAN masuk ke Indonesia? Berdasarkan diskusi kelompok kami, Bu, bahwa kita harus betul-betul mencintai produk dalam negeri. Satu, yang kedua, membeli produk luar itu hanya berdasarkan kebutuhan saja, Bu. Iya. Bukan untuk gaya-gayaan. Tidak seperti Ambar tuh, Bu, yang pengennya gaya-gayaan dengan produk luar negeri. Iya, terima kasih Bu. Pendi. Iya, bagus jawabannya, good, bagus sekali ya. Itu adalah sikap yang baik ya. Ya, sikap bijak dalam bijaksana dalam melihat produk-produk yang banjir dari luar negeri ke Indonesia. Lalu pertanyaan ketiga. Oke, apakah yang akan kalian lakukan di masa yang akan datang untuk membuat produk Indonesia laku di pasaran ASEAN, negara ASEAN? Siapa yang jawab ya? Silakan, Ridwan. Iya, Bu. Iya, apa yang kamu lakukan, Ridwan, kira-kira? Untuk yang pertama, saya akan mencoba untuk lebih untuk mengiklankan, Bu, produk-produk Indonesia, bukan hanya di tingkat Indonesia saja, tapi tingkat wilayah ASEAN, dengan coba berkomunikasi dengan teman-teman yang berada di negara-negara tersebut, Bu. Kebetulan saya sudah punya teman, Bu, di 3 negara, Bu, gitu. Jadi bisa saya gunakan sebagai media untuk mempromosikan produk kita, Bu. Oke, bagus, jawabannya luar Itu sih, Bu. biasa, benar Itu sekali. saya. Iya. Oke, Bu, terima kasih jawabannya ya, benar ya jawabannya. Oke, alhamdulillah diskusi ini sudah selesai ya, presentasinya sudah selesai. Itu nanti tolong dibuatkan laporan ya. Kita sudahi diskusi ini, kita tutup saja ya acara ini. Sebentar Ibu stop screen dulu. Oke, tolong dong simpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini tolong disimpulkan. Siapa ya yang tadi belum? Ambar, tolong dong disimpulkan apa sih isi pelajaran kita hari ini? Ya Bu, pembelajaran kita hari ini Bu, kita habis belajar mengenai interaksi antar negara ASEAN Bu. Perdagangan, produksi, konsumsi, distribusi.
yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Bu, juga tentang dampak positif dan negatif dari perdagangan antar negara-negara ASEAN, Bu. Iya, betul banget jawabannya ya. Dengan interaksi, ekonomi kita menjadi lebih meluas. Kebutuhan di Asia Tenggara, negara-negara bertetangga ini bisa tercukupi. Amber bisa mau menambahkan untuk refleksi? Ibu, jadi kita sebagai anggota ASEAN mesti terus meningkatkan kualitas diri bangsa kita, Bu, supaya kita tidak banyak bergaul dengan negara-negara ASEAN lainnya, Bu. Terus udah gitu kita harus meningkatkan kualitas produksi barang-barang kita dan mencintai produk dalam negeri supaya negara kita semakin sejahtera dan perekonomian Indonesia semakin maju walaupun kita tetap melakukan perdagangan dengan negara-negara di ASEAN itu. Iya, betul. Terima kasih ya refleksinya. Oke, tadi kesimpulannya sudah lengkap ya. Tadi disimpulkan oleh Ambar ya. Ibu mau merefleksi ya dengan adanya kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Harusnya kita mempunyai sikap bijak ya. Tadi sudah dibahas, tidak konsumtif ya. Usahakan kita berpikir produktif. Bagaimana caranya menciptakan produk ya, memasarkan, tidak hanya membeli saja, begitu ya. Terus melihat betapa guyupnya nih warga negara-negara di Asia Tenggara ya, sesama bertetangga ya, mereka saling mensupport, saling mendukung pertumbuhan ekonomi negara-negara tetangganya. Itu wajib kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita bantu tetangga-tetangga kita ya, pertumbuhan ekonomi tetangga-tetangga kita. Caranya gimana? Yuk kita belanja di warung tetangga ya. Dengan kita belanja di warung tetangga, artinya kita menambah pertumbuhan ekonominya. Dan sebaliknya, kalau kita berjualan, siapa yang akan menumbuhkan perekonomian kita kalau bukan tetangga? Begitu, paham ya? Oke. Kita sudah ya. Tapi kebanyakan di kita, Bu, kalau belanja ke Indomaret, kalau ngutang ke warung tetangga. Ya, itu PR ya buat kita semua. Ya, ada informasi yang Ibu harus sampaikan ke kalian ya. Ternyata nanti kalian coba cari lagi lebih dalam ya dengan guru kalian, guru agama kalian ya. Bahwa ketika kita membeli ya, ketika kita belanja di Indomaret lalu dibelanja di warung tetangga, misalnya lebih mahal di warung tetangga, insya Allah itu jadi akan menjadi berkah ya gitu ya. Kita bantu melihat contoh dari ASEAN, bagus untuk kita tiru ya. Kita bangun pertumbuhan ekonomi tetangga-tetangga kita. Baik, kita sudahi materi hari ini. Tolong jangan lupa dibaca ya buku. Dibaca modul buku, ditulis juga di catatan poin-poin penting yang mau kalian nggak paham ya, nanti bisa ditanyakan di materi di pertemuan selanjutnya gitu. Mari kita sudahi pelajaran hari ini dengan membaca doa ya. Kita tutup ya dengan baca doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Pak?